Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Mudah-mudahan nggak berisik ya. Ini saya lagi di luar, lagi nungguin. Jadi kita forum harian dulu. Ini insya Allah setiap hari ya, kayak gini, 15 menit doang setiap hari. Saya menerima curhatan ya teman-teman. Kalau teman-teman mau curhat, dipersilakan, silakan tunjuk tangan. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau saya nggak bisa jawab atau nggak mau jawab, mohon dimaafkan ya teman-teman. Yuk, kita mulai yuk, silakan. Kalau ada yang mau curhat, tunjuk tangan aja langsung di ininya. Yuk, Mas Arfian. Selamat sore Mas Gani sama teman-teman. Sore, Mas Arfian. Nih, Mas Gani. Jadi saya tuh ada produk Hero ya, udah kurang lebih sebulan stoknya kosong. Nah baru ada lagi, kendalanya di trafficnya jadi susah banget naiknya. Ada solusinya ya Mas? Gitu aja, terima kasih. Siap. Itu memang susah ya. Susah ya, solusinya ya lakukan apa yang sebelum winning dilakukan. Karena treatmentnya berarti sudah pas. Itu aja, dan treatment tiap seller pasti beda-beda. Ada yang auto dulu, ada yang langsung GLP ROAS, ada yang organik dulu. Nah, itu udah pernah winning dengan metodenya Mas Arfian, ya lakukan aja apa yang pernah dilakukan dulu. Sesederhana itu sih. Gitu Mas Arfian. Dan jangan diulangi ke stoknya kosong lagi, karena itu momentum. Dikala algoritma udah suka winning, terus stoknya kosong, itu kecewa si algoritma tuh. Jadi memang jujur aja, memang susah itu untuk meningkatin lagi. Kecuali kalau main murah. Kalau main murah mah gampang. Gitu Mas Arfian. Mudah-mudahan Siap-siap. terjawab. Terjawab kok nih. Terima kasih. Siap, sama-sama. Yuk lanjut Mas Budi Rianto. Halo Om, selamat sore. Sore Mas Budi. Om mau nanya, saya kan punya 2 toko ya. Nah, 2 toko itu produknya sama persis ya. Nah, yang satu itu saya iklanin ini ada penjualan terus setiap hari. Sedangkan yang satunya kok nggak ada penjualan sama sekali ya, meskipun udah diiklanin ya. Jalan ke trafficnya? Trafficnya jalan, saldonya habis mulu tapi nggak ada penjualan ya. Oke, kalau gitu masalahnya ya bukan apa ya. Jadi kalau teman punya 2 toko, ternyata satu jalan satu enggak, biasanya saya menenggarainya adalah kena shadow ban. Nah, menghindari shadow ban gimana? Nah, itu lengkapnya ada di bootcamp ternak toko. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Tapi kalau dua-duanya ternyata ada trafficnya, berarti masalahnya bukan shadow ban. Itu satu. Yang kedua, kemungkinan yaitu lagi giliran aja, seperti yang saya share di WhatsApp hari ini ya. Itu sama-sama jualan jas hujan, tapi yang hari ini saya memang case-nya ekstrim sekali karena satu toko benar-benar diem banget. Trafficnya jalan, cuma trafficnya jalan, cuma ini harus pakai yang paling rendah itunya ruasnya, ruas 4 atau 5 itu baru jalan itu. Ya memang gitu. Mungkin perlu disabarin Mas. Siapa Mas Budi ya? Iya. Oke Om, terima kasih Om. Ya, pastikan aja si ininya bagus ya, kalau lower funnelnya bagus, teman-teman nggak perlu khawatir soal iklan di Shopee itu. Yang ATC-nya banyak, terus ya claim voucher-nya banyak. Banyak tuh gimana? Tergantung toko, itu beda-beda pasti. Nah, kalau itunya banyak, teman-teman, solusinya biasanya adalah sabar, asli. Oke, tapi yang repot adalah traffic-nya banyak, yang ATC-nya dikit banget. Nah, kalau ATC, saya punya benchmark-nya nih. Kalau fashion tuh biasanya kalau tergantung pricing ya. Tapi kalau saya bilang rata-rata keseluruhan fashion itu 10%. Tapi tergantung pricing. Kalau pricingnya murah, bisa 20%, 25%. Kalau pricingnya agak mahal, bisa 5% juga udah bagus. Tapi 10% lah rata-rata keseluruhan fashionnya. Sip, gitu Mas Budi. Mudah-mudahan terjawab. Lanjut, ada lagi? Yuk, saya masih ada waktu 8 menitan. Yuk, Mas Arif Rahman, silakan. Halo, Mas Arif Rahman. Wah, gak jadi ya, kepencet kayaknya. Kalau gitu Mas Khairul
Koshilin, silakan. Halo, assalamualaikum Kang Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu Kang, aku kan beberapa hari itu dua tiga hari itu coba pakai ROAS 6. Alhamdulillah hasilnya tuh bagus Kang. Kalau nggak 6 dia dapat 8. Nah aku hari ini kan coba naikin ROAS ke 7,2. Itu turun, dapatnya per sekarang itu 3,9 nih. Wah, solusinya gimana Kang? Atau dikasih cara-cara scale up dari Kang Gani deh. Masnya ngecek harian atau ngecek 30 hari terakhir? Atau 7 hari terakhir? Harian Kang. Kalau harian nggak bisa, nggak fair kalau masnya ngecek harian. Kalau ngecek misalkan rubah strategi apapun itu, terus hari ini cek ternyata turun banget, di matrix hari ini ya, bukan cek hari ini untuk 30 hari terakhir, itu nggak fair. Karena memang iklannya, karakternya emang gitu, karakternya emang retargeting. Karena nggak semua pembeli di Shopee itu adalah lihat sekarang, beli sekarang, nggak semua. Nggak gitu semua. Bang ya. Memang gitu, jadi nggak fair kalau lihatnya hari ini, jadi harus lihatnya 7 hari terakhir. Kalau misalkan masih masuk, ya berarti bagus dong. Kalau misalkan nggak masuk, biasanya dia diem. Gitu Mas Hoirul. Berarti aku tahan dulu nih di 7 Kang. Lihat dulu 7 hari terakhirnya masuk nggak? Terus 30 hari terakhirnya baru hari ini sih. Baru hari ini nyoba ROAS 7,2 baru hari ini. Oh ya udah, kalau apalagi baru rubah, saran saya banyakin sabar. Oh gitu. Oke, makasih Kang Ani. Siap. Assalamualaikum. Salam. Jadi di era JMP Max ini memang banyak sabarnya teman-teman. Iklan tuh udah gampang banget. Asli gitu-gitu aja kita cuma mengenali karakter iklannya, dan nyaris nggak ada yang bisa kita lakukan. Ada hal yang bisa dilakukan tapi nggak terlalu signifikan. Yang paling penting adalah produk sih. Produk itu luar biasa penting. Makanya kalau saya sangat menyarankan teman-teman curahkan tenaga di R&D daripada di iklan. Nah, makanya saya jual tools di R&D itu 500.000, harganya seumur hidup loh. Bukan bulanan, bukan setahun. Lebih baik teman-teman perencanaan lebih matang di awal daripada seradak suduk iklan. Asli iklan itu mudah sekarang, mudah sekali. Yuk Mas Fadil. Wah, ntar udah giliran Mas Fadil, karena tinggal 3 menitan lagi. Maaf ya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Mau nanya, nah karena saya pakai agensi buat ads kan, buat iklan. Nah, agensinya tuh kan harusnya kan best practice-nya kan kayak harus dilihat dulu kan seminggu ya buat proses. Nah, dia tuh kayak saya bilang nih saya mau nge-push nih penjualan yang ini, misal jual template glass handphone. Saya pengen nge-push nih ini lagi turun banget. Kan ROI-nya sempat naik di 7 ya, di 78, tapi penjualan agak menurun dikit. Terus saya bilang mau nge-push nih, dia tuh kayak sering ngotak-ngatik ROAS per 2 hari 3 hari. Itu kira-kira gimana ya kalau diubah terus 2-3 hari? Dia tuh jadi ngeliatnya per 3 hari, kan harusnya per 7 hari ya. Apa beda-beda toko atau gimana harusnya? Maksudnya bagusnya tuh 7 hari atau emang 3 hari saya tegur aja, jangan ngebah-ngebah ROAS gitu loh. Siap. Oke, satu. Kalau teman-teman pakai agensi, tutup mata. Jangan banyak ngemeng. Percuma teman-teman sewa agensi, teman-teman ikut ngatur-ngatur, terserah dia aja gayanya gimana. Terserah, kasih keleluasaan seluas-luasnya, apa permintaan dia kita ikuti. Masalah berhasil atau gagal, agensi juga nggak akan mungkin ada yang sukses rate 100%. Tapi kalau teman-teman bayar, terus teman-teman juga repot, buat apa pakai agensi? Jadi kalau pakai agensi, mending tutup mata, kasih dia kesempatan, kasih deadline sebulan 2 bulan, kalau nggak perform, leave it, tinggalkan. Jadi teman-teman dalam 2 bulan ini bisa lebih fokus. Yang tadi saya sampaikan, lebih baik fokus ke produk daripada ke iklan. Itu satu, pakai agensi. Terus kalau 2 hari 3 hari, bisa sih sebetulnya saya pun ngutak-ngatik 2 hari 3 hari kalau produk tren. Tapi kalau produk non-tren, saya sangat tidak merekomendasikan karena algoritmanya pusing, saya juga pusing. Gak ada penjualan, jadinya stres. Tapi kalau produk tren, bahkan saya ada yang intraday waktu kemarin Agustusan. Kalau bulan ini lagi tren Halloween, saya 3 hari saya pantau, kadang saya rubah. Jadi sebenarnya poinnya itu bukan harinya ya teman-teman, masalah ngutak-ngatik iklan, tapi seberapa besar leads yang masuk, seberapa besar funnel yang terbentuk. Simpelnya gini ya, kita ekstrimnya ya. Kalau iklan JMV Auto tiba-tiba ada 1.000 pengunjung, nah itu udah layak di ROASin dalam 1 hari misalkan. Itu udah layak ke JMV ROASin.
layak banget di otak-atik karena panelnya sudah besar. Gitu Mas Fadil komentar saya. Oke? Oh, berarti maksudnya yang agensi biar serahin ke dia gitu ya. Tapi di sisi lain kayak dia tuh ngejar ROAS gitu, ngejar ROAS gede, tapi sales sedikit. Tapi sisi lain kayak saya pengen seimbang gitu loh, ROAS-nya gede juga, sales juga naik gitu. Tapi dia begitu ya. Ngumpulin kalau agensi ya. Pertama ada Nggak bisa akadnya ya. leluasa. Pertama akadnya dulu kayak gimana? Saya kan nggak tahu akadnya Mas Fadil. Cuman kalau Mas Fadil juga repot mantau proses, buat apa pakai agensi? Mending sendiri aja. Jadi kasih kesempatan, kasih keleluasaan sih saran saya. Oke? Itu Mas Fadil, mudah-mudahan terjawab. Dan agensi itu nggak mungkin 100% berhasil ya teman-teman. Agensi itu kan cuma menggantikan kita. Daripada waktu kita habis ngotak-atik iklan, yang menurut saya iklan itu sekarang udah mudah sekali, ya lebih baik fokus ke yang lain. Kalau kita hands on juga, ya sama aja bohong kita bayar. Terakhir Mas Gus Saiful, yuk. Halo. Ya Yuk. Kak, halo. Halo, Ya. halo. Ini perpindahan dari auto ke ROAS Kak. Selama 1 bulan lebih, hampir 2 bulan. Ini saya pantau dari 1 bulan itu iklan dilihatnya 7.800, jumlah klik 200, persentase kliknya 2,8 Kak. Produk terjualnya 13, penjualannya 850 ribuan, biaya iklannya habis 100.000, ROAS-nya ketemu 8 Kak. Ini kalau misalkan tak ubah ke ROAS, dari auto ke ROAS, ini kan sudah layak Kak ya? Oh layak banget, layak banget. Terus kemudian kalau misalkan dari 8 itu tak tambahin menjadi 15, ROAS-nya terlalu berat enggak Kak ya? Terlalu berat, terlalu berat. Terlalu berat. Ya. Mm-mm. Plus 4 aja. Itu malam ini saya bahas detail ya di YouTube, ya teman-teman nontonin saya, tapi saya spill dikit. Jadi kalau dapat auto di 8, kalau kita nggak mau mendelep, ya pasang 8 juga dulu. Nanti pelan-pelan dinaikin. Tapi ada resiko juga mendelep. Nanti mungkin di ROAS ke 10, ke 12. Nah kalau saya cuan or nothing. Jadi di autonya udah matang, saya langsung 15 misalkan. Kalau ternyata nggak jalan juga, berarti memang nggak fit di angka 15. Kebanyakan seller di bawah 15, ya sudah saya lebih baik move on. Itu, jadi memang nggak bisa dipaksain. Cuman saran saya, kalau saya jadi masnya sih langsung aja 15, tapi pasti mendelep. Kalau 15 2 kali lipat soalnya. Pasti mendelep dan disabarin. Gitu, apalagi udah 2 bulan itu. Oke? Ya, makasih ya. Siap. Itu detailnya nanti ada di video malam ini ya, teman-teman. Tonton aja. Siap. Saya bahas cukup detail. Insya Allah jam 7:30 nanti rilis. Sekian aja, itu aja. Jangan lupa yang mau daftar bootcamp, lagi open batch ya. Mulai bootcampnya tanggal 17. Sekian aja. Assalamualaikum. Sampai jumpa besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.